إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fuduliyatil Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kepo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab mudah, asik, dan menyenangkan. Pada video kali ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi karya Ustadz Aceng Zakaria. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempraktekkan cara mengi'rab fi'il, ya, fi'il mudhari. Cara mengi'rab fi'il mudhari. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan adawatun nasbiyah, al-adawatun nasbiyah. Jadi di sini pembahasan huruf-huruf yang membuat kata kerja ini menjadi fathah. Itu namanya nasab. Yang membuat kata kerja ini menjadi mansub. Nah, ini banyak ya adawat atau kata yang membuat kata kerja menjadi mansub. Biasanya mansubnya dengan fathah itu secara umum ya. Tetapi beda dengan misalkan af'alul khamsah, kemudian isim yang mempunyai illah, punyai sakit. Nah, itu berbeda. Nah, pertama, perhatikan di sini huruf nasab yang pertama adalah an. Jadi an ini biasanya itu diartikan bahwa, ya. Terkadang juga ini an ini enggak diartikan, ya. Jadi fungsi untuk an ini adalah membuat kata kerja setelahnya berbaris fathah. Contoh, misalkan di sini ana uridu an adhaba. Saya ingin pergi. Nah, perhatikan di sini ada kata an, ya. Nah, di depan ini adalah kata kerja adhaba, maka barisnya berbaris fathah. Kenapa bisa berbaris fathah? Karena ada kata an. Jadi, huruf an menjadi perantara antara dua kata kerja, uridu dan adhaba. Tidak bisa kita mengatakan ana uridu azhaba. Akan tetapi harus diantarai oleh an. Jadi dua kata kerja tidak langsung bertemu, akan tetapi diantarai oleh huruf an. Maka setelah kata an, kata kerja setelahnya berbaris fathah. Uridu, ana uridu an azhaba. Saya ingin pergi. Contoh berikutnya, misalkan di sini, nahnu nuridu an narji'ah. Kami ingin pulang. Nah, di sini ada dua kata kerja, nuridu dan narji'ah. Jadi ada dua kata kerja tidak bisa langsung bertemu, maka kemudian diperantarai oleh an. Ini cara membuat kalimat ya. Seperti ini. Nah, di sini karena ada kata an, maka kata kerja setelahnya berbaris fathah. Ini fungsinya huruf an. Ya. Uridu an azhaba. Nahnu nuridu an narji'ah. Kami ingin pulang. Bisa dipahami ya, untuk huruf yang pertama an, gunanya dalam kalimat menjadi perantara antara dua kata kerja, ya, tidak bisa bertemu sekaligus. Baik, jadi an artinya adalah bahwa, biasanya diartikan bahwa, biasanya juga enggak diartikan ya, karena dia hanya sebagai perantara antara dua kata kerja. Baik, kita masuk pada huruf yang kedua adalah huruf lan. Jadi lan ini diterjemahkan secara sederhana adalah lan itu tidak akan. Nah, lan juga membuat kata setelahnya berbaris fathah. Contoh, lan yanjahal kaslanu. Nah, ini lan yanjahal kaslan. Tidak akan berhasil atau tidak akan lulus orang yang malas, ya. Lan yanjahal kaslan, tidak akan berhasil orang yang malas.
Kenapa di sini yanjaha berbaris fathah? Karena ada kata lan. Paham ya? Berikutnya, lan nu'mina laka. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Ya. Kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah dengan mata kami sendiri. Nah, ini. Lan nu'mina. Nah, ada kata lan, maka kata kerja di depan, setelah lan, maka berbaris fathah. Lan nu'mina laka. Kami tidak akan beriman kepadamu. Ya, lan, tidak akan. Paham ya? Huruf yang ketiga adalah idzan. Idzan itu diartikan kalau begitu. Idzan. Contoh, idzan tanjaha. Idzan tanjaha. Kalau begitu kamu berhasil. Tanjah. Kamu lulus. Idzan tas'ada. Kalau begitu kamu gembira. Kamu senang. Kenapa berbaris fathah? Karena ada kata idzan. Idzan taslama. Idzan taslama. Kalau begitu kamu selamat. Ya, idzan taslama. Nah, jadi idzan membuat kata setelahnya berbaris fathah. Contoh berikutnya adalah huruf berikutnya adalah huruf kai. Kai itu diartikan supaya. Ya, kai, supaya. Misalkan di sini kai tanjaha. Supaya kamu berhasil, supaya kamu lulus. Kai tahsula. Supaya kamu mendapatkannya, atau tahsula itu sampai, ya. Kemudian contoh yang ketiga, kai tarbaha. Supaya kamu beruntung. Nah, jadi ini fungsi daripada kata ini, namanya adawatun nasbiyah, membuat kata setelahnya berbaris fathah. Jadi kita harus hafalkan hurufnya ya. Baik, kita lanjutkan huruf berikutnya. Teman-teman menghafalkannya ya, agar nanti gampang untuk mengingatnya. Taib. Yang kelima, lamul kai. Lamul kai itu diartikan agar, ya. Atau diartikan untuk. Kalau kai tadi supaya, kalau lamul kai untuk. Yang mana yang dinamakan lamul kai? Contoh, misalkan di sini, ji'tu li'ata'allama. Nah, ini li di sini namanya lamul kai. Kata kerja setelahnya berbaris fathah. Ji'tu, saya datang li'ata'allama, untuk belajar. Illa liya'budullaha. Nah, ini illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Asal katanya di sini adalah ya'buduna, ya'budunallaha. Af'alul khamsah. Karena ada kata li, ini huruf nasab. Nasabnya af'alul khamsah dengan apa? Mansubnya af'alul khamsah dengan apa? Hasfun nun, hilangnya huruf nun, diganti dengan alif di sini. Paham ya? Ini namanya lamul kai, untuk artinya. Lanjut. Nomor 6. Huruf berikutnya adalah lamul juhud. Lamul juhud. Jadi lamul juhud ini artinya adalah lam pengingkaran. Apa maksudnya? Contoh di sini, maka Allahu liyu'adzibahum. Ini ini namanya lamul juhud, membuat kata kerja setelahnya berbaris fathah. Asal katanya ini yu'adziba, ini hum ini dhamir muttasil, bersambung. Allah tidak akan
mengazab mereka. Ini pengingkaran kan? Maka Allahu liyu'adzibahum. Allah bukan tidak untuk mengazab mereka, akan tetapi Allah tidak akan mengazab mereka. Maka Allahu liyu'adzibahum. Lam yakunillahu liyaghfirahum. Nah, ini lamul juhud, kemudian yaghfira lahu. Lam yakunillahu liyaghfirahum. Allah belum, ya, tidak mengampuni mereka. Pengingkaran. Kata setelahnya berbaris fathah. Ini ya. Lanjut, yang terakhir adalah hatta. Jadi ada 7 hurufnya ya. Kita harus hafalkan. Tadi an, lan, idzan, kai, lamul juhud, terakhir hatta. Hatta artinya sampai. Maka kata setelahnya berbaris fathah. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka mendengar firman Allah, kalam Allah. Hatta yarji'a, sampai dia pulang. Nah, ini fungsinya ya. Ada watu nasbiyah, fungsinya adalah membuat kata setelahnya berbaris fathah. Kalau af'alul khamsah, hasfun nun, hilang huruf nunnya. Ya. Kalau mu'talul akhir, nanti kita lihat keadaannya ya. Apakah dia alif maksur atau mankus. Baik, sekarang kita masuk pada latihan ya. Baik, at-tamrin, latihan. Perhatikan, yu'minuna ini af'alul khamsah, yu'minuna, hum ya, pakai dhamir hum. Mereka beriman. Kalau dimasuki an, maka huruf nun hilang diganti dengan alif. An yu'minu, untuk beriman. Ya. An yu'minu, bahwa mereka beriman ya. An yu'minu. Kemudian kai, supaya, artinya ketika dia memasuki huruf kai di sini untuk kata taslamina, maka huruf nunnya hilang. Ini huruf nun hilang. Kai taslami, agar kamu selamat. Lanjut, akdzibu, ma kuntu akdzibu. Ini enggak ada huruf ininya ya, enggak ada huruf nasabnya ya. Ada watu nasbiyah enggak ada di sini, jadi kita langsung sambungkan saja kalimatnya. Ma kuntu akdzibu. Tah tadi. Jadi untuk tah tadi ini namanya alif apa? Aliful mankus. Kalau dimasuki huruf nasab, dia berubah menjadi fathah ya. Li tah tadiya. Li tah tadiya, di sini fathah barisnya. Li tah tadiya. Agar kamu mendapatkan hidayah. Tarda. Walan tarda. Di sini apa? Nasabnya itu dengan fathatul muqaddara. Ya. Dia fathahnya dengan apa? Fathatul muqaddara, karena dia dikira-kirakan ya di sini ya. Dia dikira-kirakan karena tidak ini namanya aliful mankus ya. Aliful mankus. Maka ketika dimasuki huruf lan, tetap tidak ada yang berubah. Walan tarda, akan tetapi dia di i'rab namanya fathatun muqaddara, dikira-kirakan fathahnya. Tan jahani, 2 orang lulus ya. Litan jaha, nunnya hilang, ini kan af'alul khamsah. Ketika dimasuki huruf li, ini lamul kai, artinya untuk. Litan jaha, untuk
lulus. Ya, agar lulus. Tanjaha, litanjaha, huruf nunnya hilang, hasfun nun. Yashrabu, lam yakun yashrab. Ini adalah huruf nasab. Sudah di sini ya, kata kerjanya lam yakun. Nah, ini tetap nggak ada yang berubah. Lam yakun yashrab, yashrabu. Dia belum minum. Yusalli, dia salat. Nah, ini maksur ya. Sebelum huruf sakit baris kasrah, maka ketika masuk huruf nasab, hatta, sampai, hatta yusalliya, sampai dia salat. Fathah di sini ya. Nasabnya itu dengan fathah jelas, hatta yusalliya. Jadi itu ya, cara kita untuk mencontohkan huruf-huruf nasab. Baik. Demikian ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, yang belum jelas daripada pembahasan huruf nasab ini, silakan dituliskan di kolom komentar. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.